minumlah air. Jiang Mingsan menantu kedua Li Guimei. Wanita tua, apa kau mencoba menyiramku dengan air panas? Tua dan tidak berguna. Di rumahku yang kau tahu hanya menghabiskan uang keluargaku. Li Guimei. Menantu, jangan marah, jangan marah, jangan sakiti bayinya, sangat kotor. Kau tidak berguna. Kenapa kau tidak mati saja di kampung? Aku mohon padamu, tolong jangan usir aku. Aku kesal hanya melihatmu. Mas kedua, kakak ipar sudah hamil anak kedua. Kemampuan fisikmu sungguh mengesankan. Cukup. Berhenti bercanda dengan kakakmu. Ibu, aku salah. Aku akan membersihkan pecahannya. Sekarang juga, tolong jangan marah lagi. Shen Guangyao putra kedua Li Guimei. Sayang. Sayang. Putri, Ibu, Shen Yiming putra sulung Li Guimei. apa yang sedang ibu lakukan? suami. Jangan salahkan ibu. Itu salahku. Aku bahkan tidak bisa memegang cangkir air. Kemarahan ibu, itu wajar. Tawa dua ibu Jiang Mingsan. Dia adalah istriku. Dan dia sedang hamil. Kau mendorongnya hanya karena segelas air. Putra kedua. Putra sulung. Si Yun. Shen Xiun putri bungsu Li Guimei. Bukan aku. Jika bukan kau, yang ada di ruangan ini tadi, hanya ada kalian berdua. Jika bukan kau siapa lagi? Kakakku dan aku. Membawamu ke sini dari kampung. Agar kau bisa menikmati hidup. Bukan agar kau bisa datang ke sini dan bertindak seperti penguasa. Ibu, tidak bisakah ibu menghentikan cara kampungan ibu dalam menyiksa menantu dan berhenti melakukannya? Kakak ipar kedua sedang hamil, tapi ibu mendorongnya dengan begitu keras. Bagaimana ibu bisa begitu kejam? Xiun, kau seorang dokter. Cepat periksa kakak ipar keduamu. Suami. Aku baik-baik saja. Hanya kepalaku yang sakit. Kepalaku sakit. Aku sedikit pusing. Kepalaku sakit. Wanita tua, apakah kau menggunakan cangkir itu untuk memukul kepala putriku? Kau? Karena segelas air. Kau memukul kepala istriku dengan gelas. Tidak. Tidak. Itu bukan aku. Aku tidak melakukannya. Shen Guangyao, aku beritahu padamu. Hari ini, terlepas dari apakah Shen setuju atau tidak, kau harus segera mengakhiri hubungan ini. Jika tidak, kalian berdua akan bercerai. Dan kau akan pergi tanpa membawa apapun. Tidak, ibu. Shen Guangyao, aku ibumu. The film was translated and narrated by M Media. Si Yun, ibu tidak melakukannya. Percayalah pada ibu. Karena aku punya ibu sepertimu. Aku merasa malu. Yiming, kau adalah yang tertua. Cepat jelaskan pada mereka. Ibu benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Apa yang perlu dijelaskan? Reputasiku telah hancur total karenamu. Ibu, bagaimana kau bisa jatuh? Ceroboh sekali. Orang udik memang bodoh. Li Guimei, lihat anak-anakmu. Bagaimana bisa mereka tidak melihat bahwa aku sengaja melakukannya? Ibu? Ada apa ibu? 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 Istriku. Istriku. Kakak ipar, Istriku. Ada apa denganmu? Li Guimei. Keluar. Keluar dari rumahku. Keluar. Aku tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Keluar. Perempuan tua tidak tahu diri. Keluar dari sini sekarang juga. Seumur hidup ini, aku tidak ingin melihatmu lagi. Yiming, Guangyao, Si Yun. Tidak. Tidak. Tidak.
Bukankah aku sudah diusir? Mengapa aku ada di sini? Apakah aku terlahir kembali ke 5 tahun yang lalu? Ibu. Ibu. Biar aku tanya. Hadiah ulang tahun yang kuberikan pada kakak ipar keduaku. Sebuah kalung emas. Apakah ibu mengambilnya? Kalung emas apa? Berhenti berpura-pura. Di tempat ini, selain kau, siapa lagi yang akan menjadi pencuri kecil-kecilan? Apa yang sedang kau lakukan? Kau. Apa ini? Dan kau masih bilang kau tidak mencurinya. Ibu mertua, jika kau menyukainya, kau bisa saja mengatakannya padaku. Aku bisa saja memberikannya padamu, putri. Kau hanya memanjakannya. Lagi pula lihat dia, keadaannya sekarang. Apakah dia terlihat seperti orang yang menyadari kesalahannya sendiri? Ibu, bisakah kau mengambil kebiasaan mencuri kecil-kecilan dari desa itu? Ubah semuanya. Ini kota. Ini bukan kampung. Ibu, aku tahu ibu selalu tinggal di kampung. Jadi wajar jika ibu berpikiran sempit. Tapi ini adalah hadiah ulang tahun yang kuberikan pada istri adik keduaku. Bagaimana bisa ibu mencurinya? Maling kecil-kecilan. Berpandangan sempit. Jadi begini aku di dalam hati kalian. Hanya orang seperti itu. Jiang Mingshan. Kau benar. Sebagai seorang ibu. Memang sebuah kegagalan. Baiklah. Karena di kehidupanku sebelumnya tidak peduli seberapa aku menjelaskan itu sia-sia. Maka tidak perlu bagiku, dengan kalian anak-anak yang tidak berbakti, membuang kata-kata lagi. The film was translated and narrated by M. Media. Benar sekali. Akulah yang mencurinya. Lalu kenapa? Aku ibumu. Apakah kau benar-benar berpikir bisa menceramahiku? Cukup ibu. Karena ibu sudah mengakuinya. Maka cepatlah minta maaf pada menantu ibu. Sudahlah kakak. Itu hanya kalung. Ayah mertua meninggal lebih awal, ibu mertua gelisah. Bukankah ini cukup normal? Maaf ibu mertua, aku salah bicara. Kau hanya suka terlihat cantik, itu cukup normal. Kalung ini, jika kau benar-benar menyukainya, aku akan memberikannya padamu. Kakak ipar. Jangan memanjakan kebiasaan buruknya. Ibu. Ibu sekarang juga minta maaf pada menantu kedua ibu. Jika orang lain tahu bahwa aku punya ibu dari kampung dan seorang pencuri, bagaimana mereka akan memandangku? Di mana ibu akan menaruh wajah putramu ini? Benar. Kakak sulung benar. Ibu, hari ini kau harus mengubah semua kebiasaan buruk ini. Minta maaf pada istriku. Tepat sekali, minta maaf pada putriku. Minta maaf ibu. Cepat minta maaf. Jangan berpikir bahwa dengan bersikap menyedihkan, kau bisa lolos begitu saja. Mengapa kau menangis? Minta maaf. Tidak ada yang tahu. Seorang wanita janda membesarkan 3 anak di pedesaan. Betapa sulitnya itu. Awalnya aku berpikir bahwa di paruh kedua hidupku, aku akan memiliki sandaran. Tapi aku tidak menyangka bahwa aku membesarkan serigala tak tahu berterima kasih. Cukup. Tidak, bagaimana kau bisa? Dasar wanita udik. Kau berani memukul ibuku. Kau. Li Guimei. Kalian semua. Bukankah hanya karena kau ingin aku meminta maaf padanya? Baiklah. Aku akan meminta maaf padanya. Minta maaf padamu. Sakit sekali. Tidak sakit. The film was translated and narrated by M. Apa yang Media. sedang kau lakukan? Istriku. Istriku, apa kau sudah gila? Istriku, Ini adalah permintaan maafku padanya. kau.
Kalian semua. Apakah kalian puas? Aku hanya pernah mendengar tentang ibu yang menelantarkan putranya. Tapi aku belum pernah mendengar tentang seorang putra yang menelantarkan ibunya. Shen Yiming. Shen Guangyao. Kalian berdua anak-anak yang tidak berbakti. Dengarkan baik-baik. Aku memberitahu kalian sekarang. Akulah yang tidak lagi menginginkan kalian. Kemari, makan. Pelan-pelan. Chen Lijuan sahabat Li Guimei. Bukankah dikatakan bahwa anak-anakmu hidup dengan baik di kota? Mengapa ada air mata di pakaian ini? Li Guimei, Li Guimei. Orang lain bilang orang membesarkan anak untuk hari tua. Tapi bagaimana kalian membiarkan hidupmu menjadi begitu rendah? Kau berbakti pada anak-anakmu. Tapi di mata mereka, kau adalah beban. Sudah kubilang waktu itu, jangan pedulikan anak-anak itu. Tapi apa yang terjadi saat mendengar bahwa istri putra kedua sedang hamil? Kau dengan antusias datang untuk membantu. Apa hasilnya? Anak-anak ini memperlakukanmu seperti ini. Aku akan menegur mereka. Juanzi itu tidak perlu. Tenanglah. Mulai saat ini, aku hanya akan hidup untuk diriku sendiri. Baiklah. Kalau begitu kau tinggal di sini bersamaku, teman lama. Meskipun di kota, hanya ada kedai mie kecil ini. Ini cukup untuk menghidupimu. Itu sudah cukup. Makanlah dengan cepat. Jangan biarkan dingin nanti tidak enak di perut. Properti di kampung halaman telah dijual. Tidak perlu untuk kembali. Potensi pendapatan lebih tinggi di kota. Juanzi, di periode saat ini, pedagang kaki lima, layanan rumah tangga, dan belanja daring secara bertahap mulai muncul. Jika peluang ini dimanfaatkan, kekayaan bisa didapat dengan mudah. Tidak perlu mengandalkan anak untuk hari tua. Sayuranmu, pegang dengan hati-hati. Pergi. Beberapa hari terakhir ini, sayuran sulit didapat. Ini sayuranmu. Terima kasih. Silakan datang lagi. The Pemilik film was toko. translated and Bisnisnya narrated cukup by bagus. M Media. Sayuran yang saya pesan, saya ambil sekarang. Kakak, sayuran yang kau pesan sebelumnya, bisakah aku membelinya kembali? Lihat, yang kau pesan sebelumnya adalah 1 yuan per jin. Aku akan membelinya kembali darimu sekarang, seharga 3 yuan per jin. Pemilik toko, Anda tidak tulus. Apa yang Anda jual kepada mereka? Harganya 9 yuan. Saya ingin setidaknya 5 yuan. Baiklah, kalau begitu saya akan memindahkan barangnya. Jangan tunggu. 5 yuan saja. Sejujurnya, Guimei. Guimei. Aku. Biar ku beritahu, aku juga sudah mengumpulkan uangnya. Dan aku mendapat untung yang cukup besar. Benarkah? Ya. Bagus, mari kembali dan selesaikan pembukuannya. Baiklah, ayo pergi. Super Mercado Jia-Jia. 15.000. Setelah dikurangi modal, laba bersihnya 100.000. Itu bagus sekali. Kita bagi 2 sama rata. Tidak. Ini adalah idemu. Kau juga yang menyumbang uang paling banyak. Bagaimana aku bisa mengambil sebanyak ini? Tidak. Bukankah kita sudah sepakat untuk saling mengandalkan dan menua bersama? Apakah kau tidak menganggapku sebagai sahabat terbaikmu? Baiklah. Teman baikku. Bagaimana kalau begini? Aku akan mentraktirmu hotpot. Aku yang bayar. Kali ini, kau tidak boleh berebut tagihan denganku. Baiklah. Kalau begitu saya akan memesan lebih banyak, lagi pula kau bilang. Seumur hidupmu, kau akan mendukungku. Tentu tidak masalah. Guimei. Biar ku beritahu. Orang-orang bilang, kau pasti kalah setiap kali berjudi. Itu semua penipuan, percayalah padaku.
Jangan khawatir. Aku yakin. Pada hari ini, di kehidupanku sebelumnya, aku ingat angka pik 3 adalah akan ingatan dari kehidupan masa laluku. Angka pemenang hari ini seharusnya masih 3 digit ini. Tapi untuk pengumuman hasilnya, seharusnya masih butuh waktu seminggu. Bos, LA 3, berapa hadiah uangnya? 2 yuan per taruhan. Jika ketiga angka cocok, 1666. LA 3, saya ambil 47 dan 9. Berapa banyak taruhan yang kau inginkan? Saya ingin membeli senilai 60.000 yuan. Berapa? Tidak bisakah saya membeli senilai 60.000 yuan? Ya. Ya. Tapi, aku hanya menerima uang tunai di sini. Tidak masalah. Tiket sedang dicetak. Mohon tunggu sebentar. Ini tiket Anda. Silakan diambil. Terima kasih. Boleh saya tanya apa yang kalian berdua butuhkan? Halo Nona. Kami di sini untuk melihat rumah. Melihat-lihat rumah. Baik, di sebelah sana. Pergilah lihat sendiri. Apakah kalian benar-benar akan membeli rumah? Itu sudah pasti. Lihat tanaman hijaunya sangat bagus. Cocok untuk masa pensiun kita. Permisi. Apakah kalian berempat di sini untuk membeli rumah? Datang ke tempatmu, tentu saja untuk melihat rumah. Gui Mei. Bukankah itu mertuamu? Putra dan keluarga menantumu. Perkenalkan rumah terbesarmu dan terbaik kepada kami. Mereka juga di sini untuk membeli rumah. Abaikan mereka. Kita lihat sendiri saja. Wanita sales ini membiarkan kita menunggu di sini. Bagaimana kita bisa melihat-lihat? Jelas kita yang datang lebih dulu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu tunggu di sini. Aku akan pergi mencarinya. Dia harus melayani saya terlebih dahulu. Li Juan. Nona. Semuanya harus mengikuti urutan kedatangan. Kami datang sebelum mereka. Mengapa kamu melayani mereka lebih dulu dan mengabaikan kami? Melayani Anda. Sekali lihat saja sudah jelas Anda tidak mampu membeli rumah. Melayani Anda hanya akan membuang waktu saya. Ibu? Mengapa ibu di sini? Kamu benar-benar pembawa sial. Aku bahkan bertemu denganmu di kantor pemasaran. Apakah kamu sekarang tunawisma? Terlalu malu untuk kembali. Jetty, kamu diam-diam mengikuti kami The ke film was tempat ini. translated and Ibu, narrated jika by ibu ingin M kembali, Media. ibu harus meminta maaf kepada Shansan. Bagaimanapun ibu yang memulai pertengkaran, ibu yang salah duluan. Jika Shansan setuju, ibu boleh kembali. Mengapa kau membuntuti kami? Siapa yang menguntitmu? Dasar bocah. Kami di sini untuk membeli rumah. Membeli rumah. Apakah kalian semua mendengarnya? Dia bilang dia di sini untuk membeli rumah. Permisi. Apakah kamu berencana menggunakan 78 yuan hasil menjual botol untuk membeli rumah? Aku beritahu ya. Rumah-rumah di sini adalah yang paling mahal di kota ini. Hanya aku yang mampu membelinya. Segera kembali dan jual botol-botolmu. Ibu, berhenti berbohong di sini. Dengan orang udik ini, ibu hanya mencoba untuk menjaga harga diri. Jika ibu tidak mau meminta maaf, maka pergilah dengan cepat. Ini bukan tempat yang seharusnya ibu datangi. Ini bukan tempat yang seharusnya saya datangi. Atas dasar apa? Ini tempat umum. Saya datang dan pergi sesuka hati saya. Li Gui Mei, aku rasa kamu sengaja datang ke sini untuk membuat masalah. Aku peringatkan kamu, jangan mengganggu pembelian rumah keluarga kami. Jika tidak, aku tidak akan sopan padamu. Ibu, tolong segera pergi. Ini kantor penjualan, bukan rumah. Jika kau tidak malu, aku tentu saja malu. Ibu, tolong jaga sedikit harga diri kakak kedua. Guang Yao. Sepertinya ibu mertua kehabisan uang setelah lari dari rumah. Jadi dia datang ke kantor pemasaran ini untuk membersihkan toilet. Dia terlihat cukup menyedihkan. Apakah kamu
Memasang kamera pada saya. Bagaimana kamu tahu? Saya datang untuk membersihkan toilet. Saya bisa melihat, Bota sangat kuat pada dirimu. Haruskah saya mengambil air mendidih untuk menyeduhkan secangkir teh hijau untukmu, kamu? Ibu mertua, aku bahkan tidak tahu bagaimana aku telah menyulitkanmu. Mengapa kamu harus bersikap begitu keras padaku? Guang Yao, Li Guimei. Apakah kamu pikir putriku adalah target yang mudah? Terakhir kali, masalah kamu memukul putriku belum berakhir. Apakah kamu mencoba membuat keributan yang lebih besar? Ibu, mari kita bicara di rumah. Jangan membuat kakak kedua kesulitan. Saya akan katakan sekali lagi, saya di sini untuk membeli rumah. Tolong menyingkir. Membeli rumah. Nona, saya rasa rumah ini cukup bagus. Tolong perkenalkan pada saya. Unit ini adalah raja bangunan kami. Kamu tidak akan mampu membelinya. Apa yang sedang kamu lihat? Tepat sekali. Dia bahkan tidak tahu harga dirinya sendiri. Ibu, aku rasa raja bangunan ini cukup bagus. Nona, tolong berikan kami penjelasan. Tentu saja, saya akan segera memperkenalkannya kepada Anda semua. Unit raja bangunan ini berada di dalam kawasan perumahan ini, memiliki feng shui terbaik dan tata letak terluas. Luasnya mencapai 500 meter persegi. 500 meter persegi Guang Yao. Itu bahkan lebih besar daripada rumah yang kita tinggali sekarang. Unit raja bangunan ini berfokus pada kemewahan. Kamar tidur terkecil, seluas 30 meter persegi, dan ruang tamunya seluas 100 meter persegi. Ruang makannya dapat menampung 20 orang untuk makan. Selain itu, kami juga memiliki ruang audiovisual, ruang rekreasi, gudang The film anggur was dan ruang translated mewah and lainnya. narrated by M Media. Menurutku unit ini memang cukup bagus. Lagi pula, bahan renovasi untuk rumah ini semuanya impor. Semuanya menggunakan barang impor. Perabotannya semuanya dari merek ternama dunia. Peralatan makannya semua Hermes. Dan bahkan kerannya terbuat dari emas murni. Emas. Emas? Ayo kita beli unit ini saja. Ibu, Guang Yao, bagaimana menurut kalian? Baik, unit mana yang kamu sukai? Ibu, ini untukmu, beli yang itu. Terima kasih ibu, terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Ini hanya unit premier. Saya juga mampu membelinya. Kamu juga mampu membelinya. Orang udik. Membeli rumah. Bukan tentang menyombongkan diri. Ini butuh uang sungguhan. Dari mana kau dapat kesombongan seperti itu? Ibu, kita tidak bisa menyalahkan ibu mertua. Bagaimanapun, ibu mertua selalu tinggal di pedesaan. Dia terbiasa tinggal di rumah satu lantai yang kecil. Hanya dengan mengikuti kita, dia bisa tinggal di rumah yang besar. Li Guimei, apa kau tahu betapa mahalnya rumah ini? Hanya orang seperti ibu mertuaku, orang seperti dia, yang mampu membelinya. Orang biasa bahkan tidak akan berani memikirkannya. Kau benar-benar bilang ingin membelinya. Aku mengerti. Kau sudah terlalu lama tinggal dengan orang udik ini. Kau tidak belajar hal lain selain menyombongkan diri. Apakah kau harus membuatku kehilangan muka agar kau senang? Shen Guang Yao, kau anak durhaka. Dia adalah ibu kandungmu. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Itu bukan urusanmu. Lalu kenapa kalau dia ibu kandungku? Dia melahirkanku, tapi tidak memberiku apa-apa. Harus ibu mertuaku. Ibu mertuaku yang membelikanku rumah dan menopang hidupku. Ibu mertuaku adalah ibuku yang sebenarnya. Jeti kau orang udik. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Nona, tolong siapkan kontraknya. Kami akan membeli unit utama ini. Tentu saja, unit utama ini. Total harganya adalah 10 miliar. Bolehkah saya bertanya? Apakah ini pembayaran tunai? Atau cicilan? 1. 10 miliar. Ya, hanya 10 miliar. Begini, menurutku kita sebaiknya melihat beberapa unit lagi sebelum membuat keputusan.
Apa kamu tidak mampu membelinya? Jika kamu tidak mampu, The film was translated Saya yang akan membelinya. and narrated by M Media. Ibu, aku tahu, ibu mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Tapi hari ini adalah hari keluarga kakak kedua. Membeli rumah. Tolong jangan membuat masalah lagi. Apa katamu? Kau mau membeli unit utama ini? Apakah aku tidak salah dengar? Ini adalah lelucon paling lucu yang pernah ku dengar. Benar sekali. Saya akan membeli King of Buildings. Kau benar-benar tidak tahu malu. Raja bangunan ini harganya 10 miliar, bukan 1.000. Orang udik sepertimu yang bahkan tidak bisa mengeluarkan 100 yuan dari sakumu. Beraninya kau melontarkan bualan sebesar itu. Benar-benar tidak punya rasa malu. Li Guimei, apa yang sedang kau coba lakukan? Apakah kau harus saat keluarga kami sedang membeli rumah, datang ke sini untuk membuat masalah? Menurutku kau sengaja melakukan ini, karena kau tidak ingin aku hidup enak. Benar-benar menggelikan. Bukankah hanya 10 juta? Jika saya ingin membelinya, saya punya uangnya kapan saja. Maksudmu kau punya uang sekarang? Lihat apa yang kau pakai. Penampilan kumal ini. Siapapun yang melihat, bisa tahu bahwa kau hanyalah seorang pengemis, pemulung. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan hal seperti itu? Aku lihat kau yang datang dari kampung. Benar-benar punya watak yang buruk. Tidak tahu malu. Ikut campur urusan yang bukan urusanmu. Apakah perlu bagi saya untuk membuktikan padamu apakah saya punya uang? Rey de los Edificios hari ini, saya pasti membelinya. Guimei, kita tidak bisa bertindak gegabah. Raja bangunan ini harganya 10 miliar. Kita sebaiknya membeli unit yang kecil saja. Jangan beli raja bangunan ini. Juanzi, kita sudah menderita hampir seumur hidup. Hari ini, mari kita bersenang-senang sekali saja. Guimei, dari mana kita dapat uang sebanyak itu? Jangan lupa, kita juga membeli tiket lotre. Bagaimana kita bisa punya keberuntungan sebaik ini? Mungkinkah hadiah utama ini benar-benar jatuh ke tangan kita? Jadi kau memegang tiket lotre dan pamer di sini. Apa kau tahu bahwa jika membeli tiket lotre acak bisa membuahkan kemenangan? Maka di seluruh dunia ini tidak akan ada orang miskin. Aku sudah pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh dirimu memegang tiket lotre. Datang untuk membeli rumah. Ibu, apakah ibu mungkin tidak tahu bahwa peluang menang lotre ini sangat kurus? Jika tidak menang, itu hanyalah selembar kertas sampah. Sebaiknya kau segera menyimpannya. Li Guimei, aku mohon padamu, berhenti membuat keributan. Oke, jika orang lain tahu bahwa ibuku mengambil tiket lotre dan datang ke sini untuk membeli rumah, orang lain pasti akan menganggap ibuku adalah orang bodoh. Bagaimana orang lain akan memandangku? Kau benar-benar membuatku kehilangan muka. Shen Guangyao, apapun yang saya pilih untuk dilakukan, bukan urusanmu untuk ikut campur. Li Guimei, bahkan aku tidak mampu membeli raja bangunan ini. Aku ingin melihat hari ini, bagaimana caramu menggunakan tiket lotre untuk membeli villa kelas atas ini. Apa kau mampu membelinya? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Kau sudah menumpang di rumahku selama bertahun-tahun ini. Kau hanyalah parasit, miskin yang menjijikan. Ambil tiket lotremu dan pergi dari sini sekarang juga. Kakak, The film was translated kalian semua tidak and percaya padaku. narrated by Pikir M saya Media. bisa membeli villa kelas atas kan? Baiklah. Saya sekarang akan membuktikannya pada kalian semua. Nona, gesek kartunya dan tanda tangani kontraknya. Kau, apakah kau benar-benar di sini untuk membeli rumah? Saya sudah memberikan kartu saja untuk digesek. Mungkinkah ini palsu? Saya akan membayar sebagian depositnya dulu, dan sisanya akan dikirimkan dalam 1 jam. Bibi, kakak, saya benar-benar minta maaf soal tadi. Saya akan segera menggesek kartu dan menandatangani kontrak untuk Anda. Apakah ini akan berhasil? Jangan khawatir. Kartu Anda. Kakak, sepertinya ibu benar-benar di sini untuk membeli rumah. Dia benar-benar punya uang untuk membeli rumah. Mustahil. Bagaimana mungkin orang udik sepertinya bisa punya uang? Dia pasti mencuri uangku. Benar. Apakah kau mencuri uangku? Kembalikan uang yang kau curi dariku. Ibu, kau. Baiklah, aku bertanya-tanya kenapa kau terburu-buru sekali ingin membeli rumah. Jadi kau mencuri dari ibu mertuaku. Sepertinya orang kampung memang tidak bisa mengubah kebiasaan mencuri mereka.
Shen Guangyao, apa yang kau katakan? Apakah ini kata-kata yang seharusnya diucapkan oleh seorang anak? Kau benar-benar anak durhaka. Dia adalah ibumu. Beraninya kau menuduh ibumu mencuri uang. Tidak apa-apa. Kau bilang aku mencuri uangmu. Memangnya seberapa banyak uang yang dimiliki keluargamu sampai layak untuk kucuri? Apakah kau sangat kaya? Atau istrimu yang sangat kaya? Atau ibu mertuamu yang sangat kaya? Dengan uang receh yang kau punya itu. Aku bahkan tidak akan meliriknya, ibu mertua. Jika kau kehabisan uang, katakan saja, tidak perlu mencuri. Kau bilang aku mencuri uang. Apakah kau punya bukti? Jika tidak ada bukti, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Ibu mertuaku bilang kau mencuri. Jadi kau memang mencuri. Ibu mertuaku adalah orang yang berkarakter jujur dan berasal dari keluarga kaya. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Ibu mertua, jika kau mencuri uangnya, tidak apa-apa. Keluarkan saja uangnya The film sekarang, was dan kami translated tidak akan and memanggil polisi. narrated by Ibu, M Media. aku percaya kau tidak mencuri uang itu. Berikan saja mereka penjelasan yang pantas. Biarkan saya membuat pernyataan terlebih dahulu. Apakah uang ini dicuri atau tidak? Saya tidak tahu apa-apa tentang dana ilegal. Terlepas dari itu, kartu sudah digesak. Dananya sudah diterima, dan tidak bisa dikembalikan. Perselisihan di antara kalian tidak ada hubungannya dengan saya. Apa kau dengar itu? Uang ini tidak bisa dikembalikan. Kau pencuri tidak tahu malu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang pantas. Bagaimana kau bisa memukul orang seperti itu? Bibi Tang, tolong bicara dengan tenang. Bagaimana jika ibu tidak mencuri uang itu? Adik, kenapa kau melindunginya? Orang seperti ini perlu diberi pelajaran. Jika tidak, dia tidak akan mengakuinya. Orang ini sudah keterlaluan. Wajahnya bengkak semua. Apa kau baik-baik saja, Gui Mei? Aku baik-baik saja. Manajer umum, hadiah utama, telah dimenangkan. Apel, Direktur Jenderal Pusat Lotre. hadiah utama telah dimenangkan. Hadiah utama belum dimenangkan. Selama beberapa tahun. Segera hubungi pemenangnya. Halo. Selamat. Anda telah memenangkan hadiah utama. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda butuh saya untuk mengantarkan uang tunai itu secara pribadi? Tolong kirimkan uangnya, Ki. Pusat penjualan properti Sengsing. Baiklah. Pergi dan siapkan uang tunainya dengan cepat. Kita akan mengantarkan hadiah jackpotnya. Ya. Di kehidupanku sebelumnya, area ini ditetapkan sebagai zona pengembangan ekonomi. Dalam beberapa bulan saja harga properti melonjak berkali-kali lipat. Jika aku membeli seluruh gedung, entah aku menjualnya kembali atau menyewakannya, aku bisa mendapat untung besar. Aku tidak hanya akan membeli gedung utama, tapi aku juga akan membeli seluruh gedung ini sekaligus. Nona, tolong pergi dan bawa kontrak untuk seluruh gedung ini ke sini. Aku akan segera menandatanganinya. Apa kau benar-benar ingin membeli seluruh bangunan ini? Ini? Mengenai kontrak pembelian ini, setelah ditandatangani, kau harus dalam 24 jam lunasi jumlah penuhnya. Jika kau tidak bisa membayar penuh, kau harus membayar denda sebesar 5 juta. Gui Mei, apakah kita benar-benar akan membeli begitu banyak rumah? Dendanya adalah 5 juta. Jangan khawatir, Juanzi. Dengarkan saja aku. Nona, bawa kontrak untuk seluruh gedung ini ke sini. The film was translated Baiklah. and narrated by M Media. Kakak kedua, bagaimana jika ibu benar-benar memenangkan lotre? Bukankah kita telah menuduhnya secara keliru? Orang udik ini, dia tidak mungkin benar-benar memenangkan hadiah itu, bukan? Mustahil, dia tidak mungkin seberuntung itu memenangkan lotre setelah membeli 1 tiket saja. Mungkinkah ibu mertua ini mengalami guncangan jiwa dan menderita gangguan delusi? Jika dia sakit, dia harus diobati. Orang gila sepertimu harus dikurung di rumah sakit jiwa. Menurut pandanganku, dia hanya mencari seseorang untuk bersandiwara di telepon. Ibu, tolong jangan gegabah. Meskipun ibu ingin membeli rumah, jangan membeli yang semahal ini. Tunggu sebentar. Jika dia menandatangani kontrak dan tidak bisa membayar ganti rugi yang telah ditetapkan ini, kau tidak akan memaksa kami membayarnya, kan? Hai kau orang udik, jika kau ingin mati, jangan seret keluarga kami bersamamu. Mana? Orang ini sudah memutuskan hubungan dengan kami. Sekarang dengan kami, dia tidak memiliki hubungan apapun. Jika dia melanggar kontrak nanti, Anda harus langsung menangkapnya dan menghukumnya. Shen Guangyao, apakah kata-kata itu pantas diucapkan manusia? Shen Guangyao, kau sedang terburu-buru sekarang untuk menarik garis batas yang jelas. Setelah aku membeli rumah ini,
Jangan pernah berpikir untuk mengakuiku sebagai ibumu. Biar ku beritahu. Bahkan jika kau bersujud dan melakukan 100 kali sujud padaku, aku tidak akan mengakuimu sebagai anakku. Benar-benar keras kepala sampai akhir. Kau bilang kau memenangkan lotre dan ingin membeli seluruh gedung ini. Baiklah kalau begitu, apakah kau berani bertaruh denganku? Mengapa aku tidak berani? Baiklah, jika hari ini kau tidak mampu membeli rumah itu, kau harus bersujud. Beri aku 3 kali sujud dan terima tamparan dariku. Apakah kau berani? Jangan terlalu tidak masuk akal. Baiklah. Dan jika aku membeli seluruh gedung ini, begitu pula sebaliknya, maka aku akan bersujud. Memberimu 3 kali sujud dan menerima tamparan darimu. Menarik. Namun, tidak bisa hanya kau sendiri. Aku ingin kau. Dan kau. Kalian bertiga. Untuk bersujud dan menyembahku. Baik. Aku akan lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura bodoh. 3 kali sujud hari ini. Kau pasti akan melakukannya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Ini kantor penjualan. Ayo pergi. Nona, segera berikan kontraknya padaku. Karena kontrak pembelianmu melibatkan jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, kita harus terlebih dahulu melakukan verifikasi modal padamu. Tidak perlu verifikasi. Dan aku akan segera tiba. Begitu uangnya tiba, aku akan membayar lunas secara langsung. Nona, meskipun kau telah memenangkan lotre, kita tetap harus melanjutkan setelah verifikasi. Sebelum kontrak dapat ditandatangani, kau bahkan tidak berani memverifikasi asetmu. Kau tidak punya uang kan? Bukankah kau bilang ada seseorang yang akan datang untuk membawakanmu uang? Sudah, selama ini, di mana orang yang membawakanmu uang? Aku khawatir kau tidak punya uang. Memperlakukan kami seperti anak kecil. Menipu kami di sini. Li Guimei, menurut pandanganku, kau hanya mengulur waktu. Dia hanya mengulur waktu. Dia sama sekali tidak punya uang. Mengapa kau berpura-pura menjadi orang kaya di sini? Sekarang kau tahu kau sudah terlalu banyak membual. Kau tidak bisa membuktikannya, sekarang bukan. Cukup, penuhi taruhanmu sekarang juga. Bersujud dan minta maaf sekarang. Berlutut dan bersujudlah untuk meminta maaf sekarang juga. Uangku belum tiba. Atas dasar apa kau mengambil kesimpulan? Kau masih berpura-pura. Kau sama sekali tidak punya orang yang membawakanmu uang. Kau hanya ingin mengulur waktu. Kurasa kau sudah terlalu mendalami peranmu. Kau harus segera berlutut bersujud dan meminta maaf. Segera, sekarang juga. Apa yang sedang kau lakukan? Berlutut, minta maaf. Kakak kedua, cukup bicaramu. Pergi sana. Berlutut, bersujud dan meminta maaf. Kau enak nakal. Kau benar-benar memukul ibumu sendiri. Berlutut. Apa yang sedang Anda lakukan? Halo, bolehkah saya bertanya? Ada yang bisa saya bantu? Kami di sini untuk mengantarkan uang hadiah kepada Ibu Li Guimei. Beliau memenangkan hadiah utama senilai 50 juta. Bolehkah saya bertanya, yang mana Ibu Li? Aku Li Guimei. Selamat Ibu Li. Bonus Anda sudah dikirimkan semua. Silakan. Ibu Li, uang hadiah Anda sudah siap semua. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kau bahkan datang ke sini secara pribadi. Sama-sama. Senang bisa melayani Anda. Nona muda, bisakah kita menandatangani kontraknya sekarang? Ya tentu saja. Anda telah membeli begitu banyak apartemen kami. Anda adalah pelanggan Asper VIP kami. Saya akan membantu Anda menandatangani kontrak segera. Halo Ibu Li, saya manajer di sini. Baru saja. Manajer umum Departemen Penjualan. Bawahan saya yang telah menyinggung Anda. Saya memohon maaf kepada Anda. Anda, mohon maafkan kami. Seperti ini. Mulai sekarang, saya akan melayani Anda secara pribadi. Apakah itu tidak apa-apa? Manajer, bagaimana denganku? Kau dipecat. Keamanan. Manajer saya salah. Kakak kau adalah kakakku. Saya salah. Tolong biarkan saya tetap di sini. Kakak, tolong biarkan saya tetap di sini. Guang Yao. Ibu, apakah ibu benar-benar memenangkan hadiahnya ibu? Dia hanya beruntung. Jadi apa masalahnya jika dia memenangkan lotre? Orang seperti dia, cepat atau lambat,
akan menjadi melarat. Ibu, Jetty, kau benar-benar memenangkan hadiah itu. Seharusnya kau memberitahu kami lebih awal, maka tidak akan ada begitu banyak kesalahpahaman. Aku hampir lupa hal yang paling penting. Sudah waktunya bagimu untuk memenuhi taruhan. Benar. Bersujud dan minta maaf segera. Menyuruhku bersujud. Dalam mimpimu. Ibu Li, apakah Anda butuh bantuan saya? Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang ingin kau lakukan? Berlututlah. Mohon. Tamparan ini adalah karena kau anak yang tidak berbakti. Jangan mendekat. Tamparan ini adalah karena kau wanita yang manipulatif. Dua tamparan. Dibalas 2 kali lipat. The film was translated and narrated by M. Aku hampir Media. lupa. Kau datang ke sini untuk membeli rumah. Aku minta maaf. Aku sudah memborong seluruh inventaris hari ini, tapi aku tidak keberatan menjual satu padamu. Dengan harga 2 kali lipat, apakah kau menginginkannya? Aku lupa. Kau tidak mampu membelinya. Tuan Fan membuat keributan di kantor penjualan, tidak mampu membeli rumah, dan memfitnah orang lain mencuri uang. Apa yang harus dilakukan? Dimengerti. Kembali bekerja. Wanita tua ini keterlaluan sekali. Aku harus membawa masalah ini dan menceritakannya pada kakak sulung. Kalian pulanglah duluan. Aku akan pergi mencari kakak sulung. Kakak kedua, aku juga akan pergi. Apel, ibu kita membuat masalah lagi. Baik kakak. Seluruh keluarga kita pergi membeli rumah dengan bahagia, dan ibu merusak semuanya. Ibu benar-benar semakin keterlaluan. Kakak, dia bahkan memukulku. Lihat, tanganku bahkan terkilir. Apa katamu? Dia bahkan memukulmu. Jika ada sesuatu yang ingin dikatakan, tidak bisakah dikatakan dengan baik-baik? Hei Guang Yao, lain kali aku akan pergi ke rumahmu. Aku akan bicara baik-baik dengannya. Kau harus bicara baik-baik dengannya. Kakak kedua, kebenaran dari masalah ini, apakah benar seperti itu? Apa maksudmu? Kakak kedua, jika kau tidak menjebak ibu kita karena mencuri uang, akankah ini terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Apa maksudmu dengan itu? Bukankah ibu yang pertama kali memulai masalah? Diamlah. Adik, lanjutkan. Aku pergi bersama keluarga kakak kedua untuk membeli rumah. Dan kemudian kami bertemu ibu. Ibu juga sedang membeli rumah. Apa yang kau katakan? Ibu kita sedang membeli rumah. Ya, lalu Bibi Tang bersikeras mengatakan, uang yang digunakan ibu untuk membeli rumah dicuri darinya. Jetty, itulah mengapa peristiwa selanjutnya terjadi. Benar kakak sulung. Katakan padaku. Satu hal, dia pergi dari rumah itu wajar. Tapi sekarang dia membeli rumah. Dia hanyalah wanita tua dari kampung. Bagaimana mungkin dia mampu membeli rumah? Ini jelas hanya mencari masalah. Tapi ibu sudah berada di kota. Sudah begitu lama sekarang. Wajar saja jika dia ingin membeli rumah. Tapi dari mana dia mendapatkan uangnya? Apakah dia mencurinya dari keluargamu? Kakak sulung, uang yang digunakan ibu untuk membeli rumah adalah hasil menang lotre. Lagi pula, itu adalah hadiah utama. Jika memang begitu, maka masalah ini bukan tanggung jawabnya sendiri. Kakak sulung, kakak kedua, aku merasa bahwa kesalahpahaman kita terhadap ibu terlalu dalam. Kita belum benar-benar mencoba memahami ibu sama sekali. Adik bungsu, kau juga tahu bahwa pekerjaanku biasanya sangat sibuk. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk memahami ibu kita. Kakak kedua, ibu kita tinggal di rumahmu. Apakah kau tidak benar-benar mencoba memahami ibu? Atau apakah kau memang tidak mau memahami ibu? Kenapa kau menyalahkanku sekarang? Ibu kita tinggal di rumahku dan mengacaukan semuanya. Orang seperti apa dia? Kalian semua tahu dengan sangat baik. Cukup. Berhenti bicara. Terlepas dari segalanya. Ibu kita tidak mencuri uang. Memang benar kau yang menjebak. Ibu kita bukan. Menurut pandanganku, kita semua harus meluangkan waktu untuk benar-benar memahami ibu kita. Kakak sulung, kakak kedua, kita seharusnya tetap meminta maaf kepada ibu. Mari kita bawa ibu kembali dengan segera.
Bagaimanapun dia adalah ibu kandung kita. Kita tidak bisa terus marah selamanya. Adik bungsu benar. Kurasa itu yang terbaik. Ibu sudah jauh dari rumah. Sudah begitu lama sekarang. Sebagai anak-anaknya, kita tidak bisa mengabaikan ini. Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Kau. Ibu, aku harus atas namamu meluruskan kesalahpahaman ini dan membawamu kembali. Daging babi kecap sudah siap. Juanzi, keahlianmu masih sama bagusnya seperti dulu. Tentu saja. Babi kecap ini adalah keahlianku. Juanzi, desa kita, babi kecapmu The film was adalah yang paling lezat. translated and narrated by M Media. Ayo Juanzi, mari kita bersulang untuk merayakan kepindahan ke rumah baru kita. Bersulang. Aku akan pergi membuka pintu. Oke, menunggumu. Ibu, Ibu, mengapa kalian berdua ada di sini? Ibu? Di luar, udara semakin dingin. Aku merajut syal untukmu. Aku tidak membutuhkannya. Sejak aku meninggalkan kalian semua, aku punya cukup makanan dan cukup pakaian. Hidupku menjadi lebih baik dari hari ke hari. Ibu. Lihat tangan adik. Untuk merajut syal itu bagimu. Tangannya sampai tertusuk-tusuk. Mengapa kau tidak menunjukkan rasa terima kasih? Aku tidak menunjukkan apresiasi. Kapan kalian semua pernah menunjukkan apresiasi padaku? Shin Siyun, apakah kau sudah lupa? Dulu aku berhemat dan menabung untuk merajut sweater untukmu, hanya untuk kau buang tanpa rasa kasihan. Ibu, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku seharusnya tidak mengecewakan perhatian yang kau berikan padaku. Ibu, singkirkan air mata murahmu itu. Aku tidak membutuhkannya. Di masa depan, jangan datang mencariku lagi. Ibu. Bagaimana bisa kau bicara seperti itu kepada adik? Tidak peduli seberapa marahnya kau, harus ada batasnya. Kami adalah darah dagingmu sendiri. Kau tidak bisa seumur hidupmu menolak untuk mengakui kami selamanya. Perjanjian pesangon. Aku sudah menandatanganinya. Anggap saja aku tidak pernah melahirkan anak-anak. Ibu, 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 ibu. Aku benar-benar tidak menyangka. Kebencian ibu terhadap kami begitu dalam. kakak sulung. Sebagai anak, kita mungkin benar-benar tidak berbakti. Karena tidak pernah sekalipun salah satu dari kita benar-benar peduli pada ibu. Mungkin kita harus benar-benar merenung pada diri kita sendiri. Tapi bagaimana dia bisa seperti ini? Kami bermaksud baik dengan membawanya pulang. Tapi dia menutup pintu di depan wajah kami. Apa ini? Buku harian ibu. Setiap kali aku membacanya, aku merasa The film seperti was sedang dihakimi. translated and narrated by M Media. Jika kau punya waktu, kau juga harus membacanya. Sen Yiming, putra sulungku, kebanggaanku selamanya. Pendidikan putra sulungku tidak pernah membuatku khawatir. Hari ini anakku berkata, sekolah mengadakan pertemuan olahraga, dan dia butuh sepasang sepatu kets. Tapi sepasang sepatu kets sangat mahal. Bagaimana aku bisa membelinya? Ibu.
Aku benar-benar tidak tahu bahwa untuk membelikanku sepatu, kau menjual satu-satunya ayam tul di rumah. Yiming sudah mulai bekerja. Aku sangat bahagia untuknya. Baru saja terjun ke masyarakat, dia masih harus menyewa tempat. Yiming tidak punya uang. Aku harus bergegas menjual telur-telur ini dan mengirimkan semua uang tabungan kepada Yiming. Ibu, jadi kasih sayangmu padaku. Aku tidak pernah menyadarinya. Yiming sekarang, The film was dia sudah menjadi translated seorang pemimpin, and narrated persis seperti by M dugaanku. Media. Putra sulungku adalah kebanggaanku. Dia akan membawaku ke kota untuk menikmati hidup yang nyaman. Aku ingin berbagi kabar baik ini dengan Juanzi. Mungkin Yiming tidak mendengarku. Mungkinkah aku salah alamat? Tidak, ini rumah yang benar. Halo Yiming, Ada apa, Ibu? aku di depan pintumu. Ibu, mengapa kau datang saat ini? Aku baru saja pergi keluar kota untuk perjalanan bisnis. Begitu ya? Pergilah menginap di rumah kakak keduamu. Aku masih punya urusan. Aku akan bicara padamu nanti. Nah, ibu membawakanmu. Bagaimana mungkin aku menutup pintu? Bagi ibu, The film was translated Ibu membawa begitu and banyak barang narrated by untuk M menemuiku. Media. namun aku malah mengabaikannya. Hari ini, aku akan pergi ke rumah Himing untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumah dan mencuci pakaian, melihat rumah yang bersih. Yiming pasti akan senang. Jas Yiming pasti mahal. Aku harus mencucinya dengan sangat hati-hati untuknya. Ibu. Ibu. Aku di sini. Yiming sudah kembali. Ibu, apa yang sedang kau lakukan? Aku melihat pakaianmu ini, menumpuk dan belum dicuci. Kupikir, karena aku tidak ada kerjaan, aku akan mencucikannya untukmu. Ibu, tidakkah kau tahu jas itu tidak bisa dicuci dengan air? Lihat apa yang telah kau lakukan padanya. Bagaimana aku bisa memakainya sekarang? Ibu tidak tahu jasmu. Tidak bisa Film was dicuci dengan air. translated and narrated by M Media. Lihat dirimu. Yang kau lakukan hanya membuat masalah sepanjang hari. Ibu memang tidak berguna. Rutinitas ini lagi ya. Aku benar-benar sudah muak. Baiklah. Sebaiknya kau pergi. Jangan datang ke sini terlalu sering di masa depan. Aku tidak tahu jas Yiming. Tidak bisa dicuci dengan air. Aku benar-benar semakin tidak berguna. Ibu. Bagaimana bisa aku begitu kasar padamu? Ibu. Ini semua salahku. Aku tahu aku salah.
Yiming baru saja dipromosikan lagi. Dia sekarang menjadi manajer umum perusahaan. Mengelola lebih dari 1.000 orang. Tapi dia selalu lembur sampai larut malam. Dan tidak bisa tidur. Aku khawatir kesehatannya akan tumbang. Aku memasak sup penenang saraf dan pembantu tidur untuk dibawa ke kantor. Sup ini direbus selama 3 jam. Putraku pasti akan menyukainya. Kau pikir kau siapa? Bagaimana mungkin manajer umum memiliki ibu yang terlihat begitu lusuh? Pergi sekarang, pergi sekarang. Penerbangan Pak Li. Berapa lama lagi sampai mendarat? Pesawat mendarat dalam 40 menit. Kita akan pergi ke bandara untuk menjemputnya sekarang. Waktunya sangat tepat. The film Yiming, was translated mengapa and kau ada di narrated sini? by Yiming, M-Media. apakah kamu sudah pulang kerja? Ibu sudah menyiapkan sup untukmu. Aku tidak membutuhkannya. Yiming, tidurmu kurang nyenyak. Sudah kukatakan bahwa aku tidak membutuhkannya. Presiden Shen, hari akan segera hujan. Kita harus segera berangkat. Jika tidak, jadwal akan tertunda. Ibu, jangan kunjungi perusahaan ini lagi di masa depan. Kau membuatku tidak nyaman. Ibu. Ternyata kasih sayangmu pada kami begitu mendalam. Ibu. Putramu. Maafkan ibu. Antara aku dan kalian semua. Tidak akan ada hubungan lagi. Bagian selatan kota telah ditetapkan. Lihat betapa bagusnya mereka berdansa. Juanzi, mengapa kamu membawaku ke sini? Bukankah kamu bilang ingin menikmati masa tua? Kalau begitu kita harus datang berdansa. Dansa poko-poko. Aku seorang wanita tua dari desa. Aku tidak tahu cara berdansa seperti ini. Ini sangat memalukan. Kita bisa belajar jika tidak tahu. Dansa poko-poko sangat sederhana. Aku akan menunjukkan caranya. Ayo, tonton. The film Juanzi, was translated kamu pandai and menyembunyikan narrated keahlianmu. by M-Media. Sepertinya, kamu sering berdansa. Anda suka senam poko-poko juga. Presiden Tang, apa yang Anda lakukan di sini? Saya sering datang ke sini untuk senam. Ini pertama kalinya Anda kan? Saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Ini pertama kalinya bagiku. Juanzi bersikeras membawaku. Aku juga tidak tahu cara berdansa. Tidak apa-apa. Jika Anda tidak keberatan, saya akan mengajari Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Kenapa tidak? Senam ini adalah hal yang paling sederhana. Anggap saja sebagai olahraga fisik. Ayo, saya akan mengajari Anda. 1, 1, 2, 2, 3, terima kasih. Saya dengar bahwa Anda baru-baru ini melakukan kegiatan amal. Ya. Sejak terakhir kali, aku melihat anak itu, aku merasa sangat sedih. Itu mengingatkanku pada saat Juanzi dan aku hidup susah di pedesaan. Sekarang setelah Juanzi dan aku memiliki kehidupan yang lebih baik, aku ingin menyumbangkan usaha kecilku untuk membantu mereka. Negara kita membutuhkan orang seperti Anda, individu yang peduli. Saya sekarang secara resmi mengundang Anda untuk bergabung dengan Federasi Amal kami. Apakah Anda bersedia? Benarkah? Bisakah kita? Tentu saja. Kami sangat bersedia.
Sebentar lagi, saya akan mengadakan gala amal. Pada saat itu, saya akan secara resmi memperkenalkan Anda kepada semua orang. Istriku, aku pulang. Ibu. Federasi Amal mengirimkan undangan. Tolong lihatlah. Gala amal. Aku tidak akan pergi. Aku tidak menyumbang uang. Biar kulihat. Ibu, gala amal ini, orang-orang di daftar itu, semuanya adalah sosialita. Sosialita. Biar kulihat. Jika kita bisa terhubung dengan para sosialita ini, maka kita akan sukses. Hadiri. Kita harus hadir. Bibi Tang, kakak ipar, Guang Yao, kau juga menghadiri gala ini. Baik kakak. Kami juga menerima undangan. Yeming. Mereka yang menghadiri gala hari ini semuanya selebritas dari berbagai kalangan. Kamu kenal banyak orang. Ingat, untuk membantu kita membangun koneksi. Tidak masalah. The film was translated and narrated by M Media. Mengapa ibu datang? Untuk menghadiri gala amal. Ibumu baru saja berpartisipasi dalam banyak kegiatan amal, dan reputasi publiknya juga sangat baik. Media berebut untuk meliputnya. Jadi untuk gala amal ini, dia juga datang. Anak-anakmu yang tidak berbakti itu, dan mengapa Tang Wanhua ada di sini juga? Abaikan dia. Ayo pergi. Ibu, Berhenti di situ. Seseorang sepertimu layak menghadiri gala amal malam ini. Apakah kamu tahu bahwa mereka yang datang hari ini semuanya berasal dari berbagai kalangan? Elit sosial, kamu hanyalah seseorang dari pedesaan. Apa yang kamu lakukan di sini? Li Guimei, apakah kau punya undangan? Tapi kau malah datang ke sini. Bagaimana ini urusanmu? Menurut pandanganku, yang tidak layak adalah kalian. Hari ini adalah acara amal. Hanya orang-orang yang penuh kasih yang akan diundang. Wanita seperti Anda. Apa hak Anda untuk berdiri di sini dan berbicara? Kamu, ibu? Ibu mertua, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa ibuku adalah orang jahat? Aku tahu Anda selalu memandang rendah aku dan ibuku. Tapi, kau tidak bisa mempermalukannya di depan umum. cukup. Bibi Tang, ibu, tolong berhenti berdebat. Mereka yang hadir di gala amal hari ini adalah tokoh-tokoh terkemuka. Berdebat seperti ini tidak pantas. Ayo pergi. Ibu, karena kau menghadiri gala amal, kau harus tahu bahwa semua orang di sini kaya atau bangsawan. Berjanjilah padaku, berhenti berdebat dengan Bibi Tang. Di matamu. Apakah aku begitu tidak tahu situasi? Presiden Shen, kita harus masuk ke dalam. Ibu, aku masuk duluan. Benar-benar anak yang tidak berbakti. Ayo pergi. Ketua Tang, halo. Anda ini siapa? Nama saya Tang Wanhua. Dan ini putri saya, Jiang Mingshan. Senang bertemu dengan Anda. Guimei, kau di sini. Duduk di sini. Ketua. Siapa dia? Dia tampak sangat akrab dengan Ketua Tang. Dia Li Guimei. Kudengar dia baru saja melakukan banyak kegiatan amal dan bahkan akan berbicara di atas panggung nanti. Apa haknya untuk mengenal Ketua Tang? Ketua Tang bahkan begitu hangat kepadanya. Ibu, aku curiga. Dia mungkin menggunakan cara-cara licik untuk mendekati Ketua Tang.
Para tamu silakan duduk. Gala amal hari ini akan segera dimulai. Terima kasih banyak atas kedatangan Anda semua. Gala amal hari ini untuk anak-anak tertinggal di daerah pegunungan yang miskin untuk mengumpulkan sejumlah donasi. Setiap cinta yang Anda berikan akan membuat mereka tumbuh dan berkembang. Di masa depan, mereka akan membawa cinta Anda dan membalas budi kepada masyarakat. Selanjutnya, mari kita sambut. Ada apa? Li Juan, perutku terasa agak tidak nyaman. Aku ke kamar kecil dulu. Apakah terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Baiklah, kalau begitu pelan-pelan saja. Apa yang sedang kau lakukan? Ibu mertua. Mengapa ibu harus mencuri perhatian ibuku hari ini? Mencuri perhatiannya. Perlukah aku mencuri perhatiannya? Sekarang, kau jalani hidupmu, dan aku jalani hidupku. Aku sama sekali tidak ingin berurusan denganmu. Kau menjalani hidupmu. Apa hakmu untuk menjadi lebih kaya dari kami? Apa hakmu untuk menjalani hidup yang lebih baik dari kami? Hari ini, bukankah kau akan naik ke panggung untuk menerima penghargaan? Akan kulihat. Hari ini. Bagaimana kau bisa naik ke panggung itu? Apa yang terjadi dengan Gui Mei? Dia sudah pergi begitu lama. Mengapa dia belum kembali? Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan seseorang yang sangat istimewa. Dia adalah Ibu Li Gui Mei. Di mana Gui Mei? Gui Mei pergi ke kamar kecil. Sudah lama sekali. Tapi dia belum kembali. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Semuanya, mohon tunggu sebentar. Gui Mei. Gui Mei. Gui Mei. The film was Ibu mertua, translated tolong and jangan pukul aku. narrated by Tolong M. jangan Media. pukul anak itu, ibu mertua. Ibu mertua, tolong jangan pukul aku. Presiden Tang, selamatkan saya Presiden Tang. Presiden Tang, selamatkan saya. Selamatkan saya. Gui Mei. Apakah kau baik-baik saja? Kau tidak terlukakan. Aku baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Gui Mei. Putriku. Presiden Tang. Dia memukulku. Dia yang memukulku duluan. Saya rasa itu belum tentu demikian. Gui Mei. Jika kau merasa tidak enak badan dan tidak ingin menghadiri perjamuan, saya akan mengakhirinya lebih awal. Aku baik-baik saja. Perjamuan berlanjut. Keamanan. Semakin aku dicemburui, semakin cemerlang aku akan hidup. Mohon maaf semuanya. Baru saja terjadi kecelakaan. Perjamuan kita akan berlanjut. Selanjutnya, saya mengundang Ibu Li Gui Mei ke atas panggung.
Ibu Li Guimei adalah seorang ibu yang baik. Dan pada saat yang sama, dia juga seorang dermawan sejati. Saya umumkan undangan Ibu Li Guimei untuk menjabat sebagai Direktur Federasi Amal. The film was translated and narrated by M Media. Aku malu memiliki ibu sepertimu. Dan aku merasa terhina. Kakak kedua benar. Sebaiknya kau kembali saja ke kampung. Berhenti memberi kami masalah lagi. Li Guimei. Pergi. Pergi sana. Pergi. Seumur hidupku, aku tidak ingin melihatmu lagi. Jangan. 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 Terima kasih atas pengakuan kalian semua. Aku hanyalah seorang ibu dari desa. Aku membesarkan 3 anak, sendirian. Sebagian besar hidupku, aku hidup untuk keluargaku dan untuk anak-anakku. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri dan untuk lebih banyak orang yang layak mendapatkannya. Anak-anak yang tertinggal di pegunungan itu, mereka tidak boleh diabaikan. Mereka harus hidup di bawah sinar matahari dan menerima lebih banyak kasih sayang. Para pemimpin yang terhormat, teman-teman, selama kita menyumbangkan sedikit kasih sayang, kita bisa menerangi hidup mereka. Bagus sekali. Kami sangat terharu. Nona Li Guimei adalah panutan kita. Sepertinya, aku tidak pernah benar-benar mengenal ibuku sendiri. Di dalam hatiku, dia hanyalah seorang wanita udek, penuh kebiasaan buruk, wanita tua dari desa. Aku tidak menyangka hari ini dia akan berdiri di atas panggung, bersinar begitu terang. Guang Yao. Sebagai anak-anaknya, bukankah seharusnya kita mengenal ibu sekali lagi? Selanjutnya, silakan menuju ke ruang makan untuk bersantap. Ibu Jiang Mingshan, mohon tetap di sini. Kalian semua. The film was translated and narrated by M Media. Kakak ipar, bagaimana bisa kalian memperlakukan ibuku seperti ini? Guimei, bagaimana kau ingin menangani ini? Saya menghormati pendapatmu. Shen Guangyao, ini adalah istri baik pilihanmu. Guangyao, bukankah kalian semua selalu mengira akulah yang menyiksanya? Apalagi yang kau punya untuk dikatakan kali ini? Mingshan dia pasti tidak sengaja melakukannya. Masih mencoba mencari alasan. Shen Guangyao, sebenarnya kau selalu tahu seperti apa karakter istrimu. Kau hanya membohongi dirimu sendiri. Mengenai masalah hari ini, jika aku melapor ke polisi, kau mungkin akan ditahan. Ibu mertua, saya salah. Tolong jangan panggil polisi. Jika itu tidak berhasil, kau bisa memukulku beberapa kali. Pukul aku beberapa kali. Memukulmu. Itu hanya akan memotori tanganku. Baiklah, aku akan memukul diriku sendiri. Sayang jangan menyakiti dirimu sendiri. Berhenti menyakiti dirimu. Hentikan. Ayo pergi. Ibu mertua. Pergi. Tidak berguna. Sayang. Jeti. Dalam kemarahan Guimei memutuskan hubungan ibu anak dengan mereka.
dan meninggalkan rumah itu. Sekarang, kami berdua bersaudari. Saling membantu. Jadi begitu rupanya. Gue Mei. Kau benar-benar telah menderita. Semuanya sudah berlalu. Bukankah kita semakin membaik hari demi hari sekarang? Presiden Tang, apakah mie-nya cukup? Jika tidak, aku akan memasak lagi. Sudah cukup. Mie ini benar-benar lezat. Ngomong-ngomong, gue Mei, mulai sekarang, panggil saja aku Ensi. Kakak sulung. Adek, The kenapa kau film was memanggilku? translated Kakak kedua, and kakak narrated sulung dan by aku M. berpikir Media. mengenai perlakuan kita terhadap ibu. Apakah kita benar-benar gagal memenuhi bakti yang diharapkan dari seorang anak? Berbakti. Dia telah membuat rumahku menjadi kacau. Terhadapnya, aku sudah cukup bersabar. Kakak kedua, apakah hal-hal itu benar-benar disebabkan oleh ibu? Apa maksudmu? Jika ibu tidak menyebabkan masalah itu, mungkinkah istriku dan ibu mertuaku yang menyebabkannya? Guang Yao, kejadian di acara amal itu, pastilah bukan disebabkan oleh ibu. Ibu telah memberikan begitu banyak untuk kita, namun kita mengabaikan, menyalahpahami dan meremehkannya. Sebagai anak-anaknya, kita benar-benar buruk. Beberapa waktu lalu, aku meluangkan waktu untuk mengunjungi kampung halaman kita. Ketika orang-orang di kampung melihatku, mereka semua bertanya padaku, di mana ibu berada, dan apakah dia telah dibawa ke kota untuk menikmati hidup yang nyaman. Ketika mereka bertanya padaku, aku bahkan tidak tahu bagaimana menjawab mereka. Apakah ibu benar-benar menikmati hidup yang nyaman sejak dibawa ke kota? Mereka berkata bahwa di desa ibu adalah orang yang paling hangat. Dia sangat populer. Ibu disintai dan dihormati di desa. Namun di kota dia diremehkan oleh kita dan disalahpahami sebagai pembuat masalah. Jadi, jika kita memiliki sedikit saja pengertian terhadap ibu, mungkin dia tidak akan menanggung semua penderitaan ini. Ibu, aku bertanya padamu, kalung emas yang kuberikan pada istri mas kedua, apakah kau yang mengambilnya? Kalung emas apa? Ibu. Bisakah ibu menyingkirkan kebiasaan buruk mencuri yang ibu pelajari di kampung dan mengubahnya? Ini kota, bukan kampung. Tidak perlu memanjakan kebiasaan buruknya. Ibu, minta maaf sekarang juga kepada istri mas kedua. Jika orang lain mengetahui hal ini, bahwa aku memiliki ibu dari desa dan seorang pencuri pula, bagaimana mereka akan memandangku? Di mana kau akan menaruh wajah putramu? Ini, jika dia selalu dibenci oleh anak-anaknya, lalu selama ini dia bekerja keras membesarkan kita. Untuk apa semua itu? Memang, jika meninggalkan anak-anak sendiri, bisa mendapatkan rasa hormat, toleransi, cinta dan perhatian. Lalu untuk apa repot-repot membesarkan anak? Semua orang bilang, ibu kita adalah orang yang baik. Apakah kau benar-benar berpikir, ibu kita adalah tipe orang yang akan menyiksa menantunya? Kakak sulung, apakah kau bilang, aku menuduh tanpa bukti? Kau ada di sana saat beberapa hal itu terjadi. Kau juga melihatnya. Aku sekarang ragu. Sebelumnya, kita terlalu berprasangka. Kita seharusnya tidak menggunakan bias bawaan untuk menilai seseorang. The film was Tidakkah kau pikir, translated and ibu kita di narrated acara by amal M. itu Media. tampak seperti orang yang berbeda. Orang yang berbeda. Ibu kita baru-baru ini melakukan kegiatan amal dan baru saja ditunjuk oleh Presiden Tang dari Yayasan Amal sebagai direktur. Wanita tua dari desa yang dulu kita semua pandang rendah, sekarang tampak seperti orang yang berbeda. Sepenuhnya, dia telah berubah. Aku hampir tidak mengenalinya lagi. Aku dulu berpikir, dia hanya akan menjadi biasa seperti batu. Tidak peduli seberapa banyak dia dipoles, dia tidak akan pernah bisa bersinar. Tapi sekarang, saat aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri berdiri di bawah sorotan lampu, dia seperti berlian, bersinar dengan terang. Membesarkan 3 anak hingga dewasa. Lebih dari separuh hidupku. Aku hidup untuk keluarga. Hidup untuk anak-anak. Sekarang, aku ingin hidup untuk diriku sendiri. Dan hidup untuk lebih banyak orang yang layak. Mereka harus hidup di bawah sinar matahari. Dan menerima lebih banyak kasih sayang. Mungkin Ketua Tang menipu ibu kita. Atau mungkin ibu kita menggunakan cara tertentu untuk mendekati Ketua Tang. Shen Guangyao, bagaimana bisa kau
berbicara tentang ibu kita seperti itu. Lagi pula, Presiden Tang ini, aku mengenalnya. Dia bukan hanya kepala yayasan amal, tetapi juga tokoh amal nasional. Dia di industri ini sangat dihormati. Aku pikir, kita semua harus melepas kacamata kuda kita dan mengenal ibu kita lagi. Dia hanya bersandiwara. Hanya ingin mencari perhatian. Sepertinya, orang-orang selalu tidak mau percayalah pada fakta. Hanya mau percaya pada diri sendiri. Asumsi belaka, ketidakadilan. Benar-benar membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk menilai. Ada apa dengan kalian berdua? Jangan-jangan kalian berdua berpikir dia punya uang sekarang dan ingin menjilatnya. Baiklah, kau mau pergi. Kalian berdua pergilah. Aku beritahu kalian, bagiku, dia tidak akan pernah bisa menyamai ibu mertuaku. Hidupku saat ini, semua disediakan oleh ibu mertuaku. Shen Guangyao, meskipun ibu tidak memberikan kita kehidupan yang terhormat, dia melakukan yang terbaik untuk mengangkat kita ke daratan. Tapi bagaimana dengan dirinya? Masih berjuang di dalam air. Tidak bisakah kau melihat semua ini? Ya kakak kedua. Ibu pergi ke rumahmu untuk membantumu memasak, membersihkan rumah dan mengurus anak-anak. Dia mengambil tanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tanggamu. Tidakkah kau bisa melihat semua ini? Apa aku memintanya melakukan itu? Tanpa dia pun, masih ada pengasuh di rumah. Dia hanya ingin menunjukkan eksistensinya, bahkan sampai berebut pekerjaan. Aku beritahu kalian, kalian pikir dia membantuku. Padahal, dia malah membuatku repot. Shen Guangyao, apakah kau punya hati nurani saat mengatakannya? Bahkan jika ibu melakukan hal-hal ini, ada kerja keras meskipun tidak ada pujian. Katakan padaku. Mengatakan hal-hal ini. Jika ibu mendengarnya, betapa hancur hatinya. Cukup. Ada lagi. Kalau tidak aku pergi. Berhenti. Apakah kau tahu apa ini? Ini adalah buku harian yang ditulis ibu. Kau sendiri. Lihatlah baik-baik. The film was translated and narrated by M Media. Buku harian. Kuno sekali. Masih menulis buku harian. Baiklah. Kalau begitu aku akan melihatnya. Wanita tua ini. Apa yang ditulis di buku harian itu? Jika dia menulis satu saja kata buruk tentangku, aku pasti tidak akan membiarkannya. Lihatlah baik-baik sendiri. Ibu Li, bolehkah saya mengajak Anda berdansa? Tentu saja. Langkah dansamu saat ini sudah meningkat pesat. Itu tergantung siapa instrukturnya. Mil, kau sudah sampai. Biar saya perkenalkan, ini Bibi Li. Halo Bibi Li. Saya Mal. Tangmel Putri Tang Ens. Mil, tetaplah di sini dan berbincanglah dengan Bibi Li. Saya akan mengambilkan air minum untukmu. Bibi Li. The film was translated Bibi Li, and bolehkah narrated saya by mengajukan M pertanyaan Media. pribadi? Apakah ayah saya menyukai Anda? Saya sudah menyadarinya. Saya akan memberitahu Anda sebuah rahasia. Ayah saya sudah menduda selama bertahun-tahun. Saya yakin kalian berdua cocok. Mungkin Anda dan ayah saya bisa mencoba untuk bersama. Apakah ayahmu masih lajang? Apakah dia tidak memberitahu Anda? Orang tua ini, dia tidak mungkin mencoba menipu Anda, bukan? Bukan begitu masalahnya. Aku tidak pernah memikirkannya dengan cara seperti itu. Aku hanyalah wanita tua dari kampung. Bagaimana mungkin aku pantas untuk ayahmu? Apa yang salah dengan pedesaan? Saat saya masih kecil, saya paling suka pergi ke pedesaan untuk bermain. Apa yang sedang kalian berdua bisikan? Saya tidak akan memberitahu Anda. Ini adalah rahasia antara Bibi Li dan saya. Kau gadis kecil. Juanzi, Gui Mei, seseorang membuat masalah di toko, mengklaim bahwa kami memiliki masalah keamanan pangan. Apa? Jangan panik dulu, aku akan segera kembali. Segera bayar kompensasinya.
Gui Mei. Akhirnya kau sampai. Apa yang terjadi? Hanya mereka berdua yang membuat masalah di sini. Jadi kau bosnya. Makananmu membuat kakak laki-lakiku sakit. Merusak perutnya kau tahu. Semuanya datang dan nilailah siapa yang benar. Kedai ini menggunakan daging busuk. Ada masalah. Keamanan pangan yang serius. Saya makan di tempatnya kemarin. Dan diare sepanjang malam. Bahkan sampai terkena gastroenteritis. Apakah itu benar? Saya juga sering makan di sini. Kenapa saya baik-baik saja? Saya rasa itu mungkin benar. Siapa yang akan mencari masalah tanpa alasan? Lihat semuanya. Ini dari kunjungan rumah sakit saya hari ini. Surat keterangan diagnosis. Ini benar-benar gastroenteritis. Sepertinya ini benar. Anak muda, jangan terburu-buru emosi. Sayuran dan daging kami selalu segar. Jika kau tidak percaya, silakan semua orang pergi ke dapur kami dan melihatnya sendiri. Kami menerima pengawasan dari siapapun. Anak muda, sakit perutmu. Belum tentu karena makanan kami. Coba pikirkan lagi, apakah kau pergi ke tempat lain dan memakan sesuatu? Kau masih ingin menyangkal tanggung jawab. Kedai ini menggunakan daging busuk, hidangan yang dibuat, menyebabkan sakit perut. Apakah Anda masih berani datang? Siapa yang masih berani datang? Saya tidak akan pernah makan di toko ini lagi. Saya pikir, kita harus memanggil penegak hukum dan membuat toko ini ditutup. Gui Mei, apa yang harus kita lakukan? Juanzi, jangan panik dulu. Anak muda, jangan terburu-buru emosi. Duduklah dan minum air dulu. Saya tidak bersemangat. Jika kau tidak memberikan penjelasan hari ini, saya akan menghancurkan kedaimu. Nah, coba bergerak lagi. Siapa kau? Apa urusannya denganmu? Nama saya Tang Enzi. Pemilik kedai yang baru saja kau dorong adalah istri saya. Kau tanya, apakah ini urusan saya? Orang tua ini akhirnya sadar. Tam, Ketua Tam. Anda membuat keributan di sini. Bukankah hanya untuk memeras uang? Anak muda, berapa kompensasi yang kau inginkan? Aku akan membayarnya, asalkan kau menunjukkan bukti konsumsi yang membuktikan kau makan di tempat kami. Catatan konsumsi apa? Kau hanya tidak ingin bertanggung jawab. Nah, kau tidak bisa menunjukkan catatan konsumsinya kan? Apakah kau ingin saya membedah perutmu dan mengambil apa yang kau makan untuk diuji? Ini jelas sebuah jebakan. Ketua Tang. Saya juga diperintah oleh seseorang. Ini bukan urusan saya. Ampuni saya. JT itu tuduhan palsu. Tepat seperti yang saya duga. Saya sering makan di sini. Tidak pernah ada masalah. Individu tertentu cenderung memiliki niat jahat, tidak mampu bersaing secara adil. Mereka menggunakan taktik curang. Saya minta maaf. Ini telah mengganggu pengalaman makan Anda. Semua makanan gratis. Bagus. Bagus. Saya berdiri di sini, bersumpah dengan sungguh-sungguh kepada semuanya. Bahan-bahan di tempat kami sepenuhnya aman. Kami siap menerima pengawasan publik. Silakan. Lanjutkan makan Anda dengan tenang. Benar. Semuanya silakan. Makan tanpa khawatir. Silakan sering-sering berkunjung. Semuanya, saya menjamin ini dengan integritas pribadi saya. Tempat ini tidak bercela. Kata-kata Ketua Tang sangat bisa dipercaya. Kami semua adalah pelanggan setia. Kami percaya pada tempat Anda. Ini benar-benar bisa diandalkan. Saya lebih suka makan di tempat ini. Tempat lain tidak menarik bagi saya. Siapa yang menghasut tindakanmu? Bicara sekarang juga. Tidak perlu ada penyelidikan lebih lanjut. Aku tahu siapa pelakunya. Seharusnya aku sadar lebih cepat bahwa itu dia, Gui Mei. Jika dia terus-menerus mengganggu operasional di sini, tindakan apa yang harus diambil? Kalau begitu kita harus memberinya pelajaran. Saat berurusan dengan individu seperti ini, seseorang tidak boleh menunjukkan belas kasihan. Asalkan kau bersedia untuk mengidentifikasi Jiang Mingshan, kami tidak akan menuntutmu. Saya bersedia. Pergi. Dan bawa orang itu kepada saya. Dimengerti. The film was translated and narrated by M Media. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah meninggalkan rumahmu, kau masih menolak untuk berhenti menggangguku. Namun, caramu sangat menjijikan. Ibu mertua, apa maksud Anda?
Saya hanya kebetulan lewat. Dia adalah orang yang menghasut tindakan saya. Itu dia. Baik bukti kesaksian maupun fisik sudah ada. Pembelaan apa lagi yang kau punya? Aku bukan lagi wanita tua dari kampung yang lemah itu. Sebagai menantu perempuan, bagaimana kau bisa bertindak melawan ibu mertuamu sendiri? Dengan niat jahat seperti itu. Nona muda, saya sarankan kau untuk bersikap lebih bijaksana. Menyingkirlah. Kau dicurigai melakukan fitnah jahat dan pencemaran nama baik, serta menghasut keributan publik. Ikutlah dengan kami untuk penyelidikan lebih lanjut. Saya akan lihat apakah kau berani membuat keributan lagi di masa depan. Semuanya. Situasinya sudah terselesaikan. Silakan. Lanjutkan makan Anda tanpa perlu khawatir. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mengenai pasangan yang baru saja kau sebutkan. Saya berbicara dalam keadaan mendesak. Mohon jangan tersinggung. Aku tidak tersinggung. Ayah, tidak bisakah kau menangkap maksudnya? Bibi Lee sudah memberikan persetujuannya. Saat orang dewasa sedang berbicara, anak-anak tidak boleh menyela. Ibu, apa yang terjadi? Ini sepenuhnya karena tindakan ibumu. Dia telah menyebabkan Shanshan kita ditahan. Apa? Sensan telah ditahan. Orang yang paling kubenci adalah ibumu. Berlagak menyedihkan, seolah-olah dia ditelantarkan oleh seseorang. Dan sekarang dia masih ingin menyanyiku? Tidak akan pernah. Ibu, jangan marah dulu. Aku akan mencari cara sekarang juga untuk membebaskan Sensan. Li Guimei. Tunggu saja kau. Kau tidak akan pernah bisa menandingiku. Orang-orang yang ku kenal, semuanya dari kalangan elit sosial. Sedangkan kau, meskipun kau punya uang, orang-orang di sekitarmu hanyalah sekumpulan orang udik. Aku bisa saja mencari beberapa orang untuk membantuku, dan aku bisa dengan mudah melampauimu. Halo Profesor Wang. Saya ingin bertanya tentang produk manajemen kekayaan itu Profesor Wang pakar keuangan. yang Anda sebutkan kepada saya waktu itu. Apakah masih bisa dibeli? The film was translated Kau tidak membelinya and tadi, narrated jadi by kau sudah M Media. melewatkan kesempatan terbaik. Beberapa waktu lalu, saya menghasilkan puluhan juta lagi. Lalu apa yang harus saya lakukan? Saya masih ingin mengikuti Anda dan mendapatkan uang. Baiklah, bagaimana dengan ini? Saya akan merekomendasikan produk investasi untuk Anda. Pergilah beli itu. Namun, informasi ini bersifat rahasia. Ini hanya karena hubungan kita, makanya saya memberitahumu. Jangan khawatir. Saya akan menjaganya tetap rahasia. Terima kasih. Baiklah, sampai jumpa. Dengan bantuan idola saya, Li Guimei. Saat waktunya tiba, kau hanya akan bisa menatapku dari bawah. Saat ini, tingkat keahlianmu semakin tinggi. Menarilah lebih banyak. Aku sekarang semakin menyukai menari. Jadi dansa ini. Juanzi. Guimei. Aku punya kabar baik untukmu. Cabang toko kita sudah melebihi 100. Dan kita sudah balik modal sepenuhnya. Resmi memasuki tahap menghasilkan keuntungan. Itu bagus. Juanzi, selama ini, kau pasti kesulitan. Itu sama sekali tidak sulit bagiku. Ini semua berkat jasamu. Jika bukan karena dirimu, aku masih akan menjadi kedai mie kecil itu. Jangan bicarakan itu di antara kita. Kita benar-benar harus merayakannya dengan pantas. Aku akan menunggumu kembali. Oke, Guimei, selamat. saat waktunya tiba, bawa Mel ke rumah kita untuk makan malam. Kita akan merayakannya dengan meriah. Itu persis yang saya tunggu untuk Anda katakan. Saya akan kembali dan memberitahu Mel. Oke. Profesor Wang benar-benar tidak membohongiku. Aku baru berinvestasi 1 juta kemarin. Dan hari ini sudah untung 200.000. Jika ini terus berlanjut, kekayaanku akan segera bisa melampaui orang udik itu.
Profesor Wang. Halo, mengenai rekomendasi Anda tentang produk keuangan itu, saya untung 200.000 hari ini. Terima kasih. Apakah Anda ada waktu? Saya ingin mengundang Anda makan malam. Pertama, selamat untuk Anda. Apakah saya tidak menyebutkannya? Saya tidak akan menipu Anda. Mengenai makan malam, itu tidak perlu. Tidak perlu formalitas seperti itu. Saya berpikir, kita sudah berbincang cukup lama. Dan Anda telah menunjukkan perhatian pada saya. Saya percaya bahwa kita harus bertemu langsung. Saya sedang berada di luar negeri dan tidak dapat menghadiri pertemuan. Bagus Anda untung dari investasi ini. Itu sudah cukup. Ingat, jangan melakukan pembelian lebih lanjut di masa depan. Apa alasannya? Saya ingin mendapatkan lebih banyak. Mengapa saya harus berhenti? Ini adalah informasi rahasia. Saya tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Tolong jangan terlalu membatasi. Ungkapkan sedikit lagi. Agar saya bisa mendapatkan lebih banyak. Baiklah. Saya akan memberikan tautannya kepada Anda. Ingat, beli sebanyak mungkin. Dimengerti. Saya akan segera membelinya. Terima kasih. Sudah selesai. Pembelian dana berhasil. Shen, kau sudah kembali. Cepatlah. Kemari. The Silakan film duduk. was translated Apakah and mereka narrated menganiayamu? by M Media. Ibu, aku tidak apa-apa. Tapi Li Guimei itu, dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Dia pasti akan mencari kesempatan untuk membalas kita. Jangan takut, dia bukan tandingan kita. Aku punya kabar baik untukmu. Mengenai apa yang kubicarakan, pria yang kukagumi. Profesor Wang. Dia memberitahuku tentang produk keuangan. Kemarin, aku berinvestasi 1 juta. Dan hari ini untung 200.000. Dan penarikannya berhasil. Oleh karena itu, aku baru saja mengambil seluruh tabungan keluarga kita dan menginvestasikan semuanya. Aku yakin tak lama lagi, kekayaan kita akan melampaui kekayaan Li Guimei. Ibu biarkan aku melihat. Tunggu. Benarkah Ibu, ada lebih banyak keuntungan? Hasilnya keluar begitu cepat. Ibu, kau benar-benar luar biasa. Ibu, lihat ini. Keuntungannya mencapai 30%. Tarik dananya segera. Ya, tarik dana. Akun dibekukan. Tidak bisa menarik dana. Bagaimana situasinya, Ibu? Aku akan mencoba lagi. Masih gagal. Apakah ada masalah, Ibu? Mustahil. Aku akan menelepon. Tanya Profesor Wang. Halo Profesor Wang. Saya ingin bertanya. Hanya saja, saya sudah memasukkan semua uang, menginvestasikan semuanya. Tapi sekarang, mengapa saya tidak bisa menarik dananya? Berapa banyak yang sudah Ibu investasikan? 5 juta. Itu terlalu sedikit. Sudah aku bilang. Investasikan semua yang Ibu punya. Tapi, saya hanya punya 5 juta. Saya sudah memasukkan semuanya, menginvestasikan semuanya. Belum cukup. Ibu harus mengumpulkan 10 juta sebelum bisa menariknya. 10 juta. Tapi saya tidak punya sebanyak itu. Cepat cari cara untuk mendapatkan uangnya. Saya harus pergi rapat dulu. Kita berhenti sampai di sini dulu. Halo. Dibutuhkan 10 juta. Cepat, kita sedang mengumpulkan uangnya sekarang. Kau, pergi dan gadaikan rumah. Ya, Kita, ambil semua pinjaman. Dering yang tersedia, dan pinjam semuanya dengan cepat semuanya. oke. Baiklah Ibu, Baik. pinjam semuanya lalu. Cepat. Ibu, aku mengambil pinjaman lebih dari 800.000. Sudah masuk ke akun sekarang. Aku akan mentransfernya padamu. Bagus. Ibu, Guang Yao. aku mengambil pinjaman online ilegal. Bahkan menggadaikan seluruh rumah. Total pinjaman ilegal itu, lebih dari 1 juta. Akan segera ku transfer padamu. Bagus. Kau luar biasa. Ibu, cepat. Gadai rumah itu sebesar 3 juta. Itu juga sudah masuk. Akan segera ku transfer padamu. Bagus sekali. Sudah hampir cukup. Cepat. Lihat ini. Keuntungannya telah meningkat lagi. Sudah mencapai 35%. Begitu kita mentransfer semuanya, kita bisa menariknya. Itu bagus sekali, Ibu. Itu bagus sekali, Ibu. Aku bersiap untuk mentransfernya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Jaringannya terputus. Jaringannya rusak. Mungkin
Aku harus menelepon dan bertanya lagi. Profesor Wang. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif, tidak aktif. Aku akan bertanya padanya di WeChat. Ibu, Profesor Wang ini kau, di mana kau bertemu dengannya? Aku sedang di situs kencan saat bertemu dengannya. Tidak, dia sangat perhatian padaku. Dia, bagaimana mungkin dia memblokirku? Tidak. Ibu. Itu. Kau bodoh sekali. Kau terlibat dalam kencan daring. Dan terjebak penipuan asmara. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tertipu? Aku tidak mungkin The film was tertipu. translated Aku and tidak. narrated Aku by tidak M mungkin Media. tertipu. Ikan tupai sudah datang. Sepertinya ini menarik dari segi warna aroma dan rasa. Hari ini kita hanya mengadakan kompetisi memasak besar. Aku ingin menjadi juri untuk melihat masakan siapa yang paling lezat. Baiklah kau saja yang jadi juri. Kamu mau jadi hakimnya. Kamu tidak melakukan apa-apa tapi ingin jadi hakim. Tentu saja, aku tidak bisa menjadi peserta. Sekaligus juri. Anak itu benar. Biarkan dia menjadi juri. Baiklah, kau yang akan jadi jurinya. Juri, setelah hidangan kami ini, semua disajikan. Kita bisa mulai makan. Kepiting saya hampir matang. Tunggu sebentar. Kepitingnya sudah datang. Bagaimana rasanya? Ayo. Mari bersulang. Ayo, bersulang. 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 Pindahkan itu untuk saya. Jangan. Kau tidak boleh memindahkannya. Kau menerobos properti pribadi. Aku akan menelepon polisi. Panggil polisi. Kamu benar-benar konyol. Apa ibu lupa? Ibu menjaminkan rumah ini kepada saya. Sekarang, rumah ini milik saya. Keluarkan barang-barangnya. Tidak. Ini barang-barangku. Jangan dipindahkan. Aku mohon. Jangan dipindahkan. Jangan bergerak. Keluar. Tidak. Jangan dipindahkan. Aku mohon. Jangan dipindahkan. Barang-barangku. Aku mohon. Enyahlah. Ibu? Mengapa ibu pingsan? Guang Yao. Ibu pingsan Guang Yao. Apa yang perlu dilihat? Dia tidak akan mati. Shen Guang Yao. Bagaimana kau bisa bicara padaku seperti itu? Bagaimana kau bisa bicara padaku seperti itu? Bagaimana lagi aku harus bicara? Apalagi yang kau ingin aku katakan? Bukankah karena ibu sialanmu ini, kita jadi bangkrut sekarang? Bukan maksudku bicara seperti ini, tapi di usia setua itu, mencoba kencan daring seperti orang lain. Bukankah itu memalukan? Dia bahkan tidak bercermin, melihat penampilannya sendiri. Profesor mana yang mau melirik? Wanita tua sialan, yang keriput itu. Shen Guang Yao, kau benar-benar tidak punya hati. Kau Shen Guang Yao. Kau, Pergi dari sini. Shen, ibu. Halo, siapa ini? Ibu, keluarga kakak kedua bangkrut sekarang. Rumahnya juga sudah disita. Mereka sekarang tunawisma. Cepat datang dan lihatlah. Urusanmu, berhenti menelponku. Makan malam sudah siap. Makan-makan. Ayo. Aku sarankan. Kita bersulang lagi. Ayo. Bersulang. Ibu, Ada apa? Masih berlama-lama di sini dan The menolak film was pergi. translated Pergi dari sini and sekarang juga. narrated by M Media. tidak. Ini rumahku. Aku tidak akan pergi. Aku tidak akan pergi. Ini sangat memalukan. Cepat pergi. Masih belum mau pergi ya? Seret dia keluar. Apa yang sedang kau lakukan? Berhenti bergerak. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Jangan sentuh aku. Aku tidak akan pergi. Tidak, aku tidak akan pergi, tidak akan pergi. Lepaskan aku. Lepaskan aku kau. Ibu. Ibu, kalian semua. Ibu, kalian bandit. Ibu. Ibu. Shen.
bangun. Ayo kita cari Guang Yao. Guang Yao. Guang Yao. Saya sangat bahagia hari ini. Tolong tidak perlu repot-repot mengantar kami. Istirahatlah lebih awal. Baiklah. Hati-hati. Jaga dirimu. Baiklah. Sopir, hentikan mobilnya. Ayah, mungkinkah ini pedagang manusia? Kita lihat saja nanti. Nenek, kenapa nenek membawa saya ke sini? Bukankah kau ingin pergi ke taman hiburan? Kita akan naik mobil ini. Saya ingin pergi ke taman hiburan. Cepatlah. Nenek, saya ingin pergi. Kalau begitu ayo kita naik mobil ini. Ayah, ini namanya menjual anak. Ikuti mereka. Sopir, ikuti terus. Pergi periksa sana. Apakah itu ketua Tang dan yang lainnya? Apakah mereka melupakan sesuatu? Aku akan pergi melihatnya. Ibu, apakah Sisi datang menemuimu? Tidak. Apa yang terjadi? Sisi hilang. Kami sudah mencari kemana-mana tapi tak menemukannya. Kalian tidak sedang bekerja sama untuk menipuku kan? Aku tidak akan pergi bersamamu. Ibu, di saat seperti ini, kami benar-benar tidak berbohong padamu. Sisi benar-benar hilang. Dia tidak bisa ditemukan. Ibu, aku bangkrut. Rumahku sudah hilang sekarang. Jika Sisi juga hilang, aku benar-benar tidak ingin hidup lagi. Mengapa kau menangis? Apa gunanya menangis? Cepat bangun. Cepat cari dia. Bangun. Sisi. 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 Nak. Pulanglah bersama ayah, nak. Sisi. Sisi. Apakah kau menemukannya? Tidak. Ada pasar malam di sana. Ayo kita ke sana dan melihatnya. Oke, ayo kita pergi cepat. Halo, apakah Anda melihat anak ini? Tingginya kira-kira segini. Permisi, apakah Anda melihat anak ini? Ini anakku. Dia cucuku. Tingginya kira-kira segini. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak menemukannya dimanapun. Aku tidak tahu bagaimana kabar kakak tertua dan Bibi Juan. Bagaimana keadaannya di sana? Bagaimana kalau kita lapor polisi saja? Kakak kedua, ini belum 24 jam. Mereka belum bisa membuka laporan. Jika anak itu menemui bahaya, menunggu sampai 24 jam akan terlambat. Kita tidak bisa terus mencari. Seperti ayam kehilangan induk. Segera telepon kakakmu. Ayo kita pulang. Kita akan mencari jalan bersama. Telepon dia. Halo kakak tertua. Mari kita pulang. Benar. Sekretaris Lee, tambah orang lagi. Perluas area pencarian dan cari lagi. Benar. Ketua Tang punya banyak koneksi. Aku akan memintanya. Jika dia bisa membantu. Ketua Tang, cucuku hilang. Tolong lihat, apakah kau bisa membantuku? Apa? Kemana perginya Sisi? Kau bertanya padaku. Bagaimana aku bisa tahu? Aku juga cemas. Sisi adalah cucumu. Dan dia juga cucuku. Kau bahkan tidak pernah menganggap Sisi sebagai cucumu. Ibu, mengapa ibu menuduh Bibi Tang? Itu dia. Dia menjual anak itu. Apa? Ibu tidak bisa mengatakan hal seperti itu sembarangan. Ibu mertua. Aku tahu ibu selalu punya masalah dengan ibuku. Tapi ibu tidak bisa menggunakan masalah seperti ini untuk menjebaknya. Itu benar ibu.
Menemukan Sisi adalah hal yang paling penting saat ini. Ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Karena kau menolak mengakuinya. Tunggu sampai aku menunjukkan buktinya. Mari kita lihat bagaimana kau mencoba mengelak nanti. Tas di pelukannya. Kemungkinan berisi uang hasil menjual Sisi. Kau, jangan memfitnahku. Di dalam tas ini, hanya ada beberapa potong pakaian. Dari mana datangnya uang? Tidak ada. Tidak. Apakah ada uangnya? Buka, agar semua orang bisa melihat. Maka kita akan tahu. Buka, dan lihatlah. Ini tasku. Jangan sentuh tasku. Jangan bergerak. Dari mana uang ini berasal? Ibu? Ibu tidak The benar-benar film was menjual translated sisikan. and Tidak. narrated by Aku. M Media. Uang ini adalah uang yang kupinjam dari seorang teman. Aku juga tidak ingin kita terus hidup di bawah jembatan. Aku ingin menggunakan uang ini untuk membelikan keluarga kita rumah yang lain. Kau masih tidak mau mengakuinya. Video ini adalah buktinya. Pergi. Cepat. Saya tidak mau pergi. Saya tidak mau pergi. Kau benar-benar menjualnya. Kemana kau menjualnya? Bicara. Kemana kau menjualnya? Tidak. Bicara. Guang Yao. Ibu. Sisi adalah anak kandungku. Itu adalah cucu kandung ibu. Bagaimana ibu bisa tega melakukan ini? Mengapa ibu melakukan ini? Mengapa? Keadaan sudah jati begini. Apa yang bisa kulakukan? Apakah sekarang ibu ingin mencekik anak kandung ibu sendiri? Semuanya sudah hilang. Anakku hilang. Rumahku hilang. Keluargaku hilang. Istri. Putriku, cepat panggil ambulans. Putri. Apakah dia orangnya yang menjual anak itu kepada Anda? Benar dia orangnya. Ya, dia orangnya. Bawa dia pergi. Pergi. Cukup. Kalian semua kembalilah. Ibu, kami tahu kami salah. Ibu. Kami salah. Ibu. Aku salah. The film was Di mana translated kalian tadi? and narrated by M Media. Permintaan maaf yang terlambat. Tidak ada harganya. Tolong pergi. Ibu. Ibu, Jika ibu tidak memaafkan kami tidak akan bangun. kalau begitu tetaplah bersujud.